Saya minta data Al-Quran, hadis, kalam ulama sekalipun, bahkan dari Syiah Ahmadiyah, bahkan dari sekte sesat sekalipun, yang pernah mengatakan Allah duduk ongkang-ongkang kaki bersama bidadari di surganya umat Islam. Saya minta data. Karena saya akan tunjukkan data sebentar lagi bahwa Tuhan Bapa meminta upeti perawan, bilangan pasal 31. Saya akan tunjukkan bahwa Tuhan Bapa menyuruh orang-orang Yahudi atau Bani Israel untuk mengambil perempuan yang masih virgin untuk mereka dan meminta upeti perawan. Saya punya data. Klasifikasi hewan, setan itu tidak berwujud, nggak tahu aku wujudnya. Bapak kok sama, kasihan kali lo ular Bapak tuduh sebagai setan lo. Bapak kasihan orang yang melihara ular lo di rumahnya, berarti mereka memelihara setan gitu. Makanya kalau baca ayat Alkitab kami itu jangan hanya literal. Loh, makanya tadi saya tanya, ngerti nggak arti nubuatan? Saya sudah jelaskan tadi nubuatan. Sekilas, iya, jadi ini adalah nubuatan. Ya, saya tahu nubuatan. Bapak akui, kalau Bapak sudah mengatakan iman kami bukan karena fitnahan itu saja, berarti Bapak sudah mengatakan bahwa memang iman Kristen itu salah satu asbabnya karena fitnah. Berarti Bang Faruk ketika menulis iman oten dari fitnah, kenapa Bapak sakit hati? Orang Bapak akui, kan lucu ini. Iya, tapi kan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi Unirifa, Ustadz Sogi, Bang Jimen, Bang Naga, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di komalnya Bang Faruk. Singkat cerita dan penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Desakan orang Yahudi pada waktu itu, dia tetap dihukum. Hukumnya apa? Menurut Sanhedrin dia dirajam, menurut penulis Biblos dia disalib. Hukuman yang pantas untuk penghujat Tuhan dalam kitab Imamat itu dirajam sampai mati. Ternyata Yeshua ini yang adalah orang benar yang menyampaikan firman Tuhan difitnah oleh orang Yahudi, menyetarakan dirinya dengan Tuhan yang artinya adalah penghujatan. Maka ketika dia dihakimi, justru orang Kristen menganggap fitnahan orang Yahudi itu betul karena dia mati betulan. Karena menurut orang Kristen memang dia ngaku Tuhan. Orang Yahudi memfitnah dia ngaku Tuhan, orang Kristen membetulkan betul dia ngaku Tuhan. Layaklah dia mati di tiang salib. Makanya iman Kristen ini dari hasil fitnahannya orang Yahudi. Kalau nggak difitnah orang Yahudi, Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan, kalian nggak punya Tuhan.
Salah. Fitnah orang Jadi, Yahudi ke entar. Nah, itu yang saya minta untuk dibantah dan disentuh yang dimaksudkan Bang Faruk. Bapak bantah Iya. di situ bahwa saya salah dengan ayat tatet retorikanya bla 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 bla, itu enak diskusi. Bapak tunjukkan data. Oh tidak, dia bukan dipitnah, memang dia yang pengen mati. Dia yang ingin dirinya dipitnah, lalu dia mati, menyerahkan dirinya, telah selesai. Karena dia pengen menyelamatkan kita. Datanya mana? Tatet ini datanya. Tapi yang kami umat Islam belajar justru agak membagongkan. Ketika Yesus difitnah orang Yahudi dan dianggap betul oleh orang Kristen, Yahudi merendahkan Yesus, orang Kristen justru memuliakan dalam kerendahan itu. Ini agak lain ya. Begitu juga dengan ajaran Helenisme atau orang Yunani, orang Romawi yang pada zaman Judas Makabe memaksa orang Yahudi tidak laksanakan Taurat, tidak bersunat, makan tidak koser, makan B2 boleh, mengotori semua tempat mentahirkan mereka. Tiba-tiba siksaan kepada Yahudi menjadi ajaran di Kristen. Makanya agak lain agama Kristen ini. Ini yang kami bahas. Bapak kalau mau bantah saya bahwa iman Kristen berasal dari fitnahan orang Yahudi, bantah pakai data. Silakan. kan saya udah jelaskan tadi Poin bagaimana. penjelasan Bapak apa? Iya, kejadian 3 apa tadi? Kejadian 3 ayat 15 dan Oke, 21. fokus di kejadian 3 nomor 21. Apa penjelasan dari ayat itu? Silakan. Saya buka ayatnya. Iya. Apa itu? Iya apa? Ya, Maksudnya dimulai nggak dari, pahamnya? ya, dimulai dari ayat 15. Aku Ya. akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, apa Inilah- kaitannya dengan fitnah terhadap Yesus? Silakan dijawab. Ayat Ya, kejadian makanya ini tadi saya dengan nggak terima. terfitnahnya Yesus, apakah enggak? Gini loh Pak, kalau saya bisa menjelaskan begini ya. Kejadian pasal 3 ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus ya. Kejadian pasal Loh, 3 nomor kenapa? 12 ya. Ini saya contohkan. Kan saya minta ke Bapak cara diskusinya kan Bapak 15 paham. dan Nah, masa- 21. Nah, kita tunjukkan di 15-nya ya. Pertama saya tunjukkan bahwa ini nggak ada kait-mengait dengan Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan dalam perjanjian lama sedang bicara kepada si engkau. Si engkau siapa? Si engkau itu adalah ular. Sementara Ya, si Dajjal. perempuan itu adalah Hawa. Jangan bawa Dajjal dulu, nggak tertulis di situ Dajjal, Pak. Nanti kalau Bapak punya data itu Dajjal, Bapak tunjukkan ke saya datanya. Jangan asumsi liar. Di sini konteks ayat ini, ayatnya orang Yahudi yang diterjemahkan oleh orang Kristen ini bicara tentang Tuhan, berbicara kepada ular sebagai hewan ternak yang licik, bahwa dia akan bermusuhan dengan Hawa. Di sini Hawa, Pak. Perempuan satu-satunya pada waktu itu Hawa. Dijelaskan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan ular dengan keturunan manusia akan berantem. Saya bingung kenapa si Panji bisa berteman sama ular piton. Aku pun bingung sampai sekarang ya. Padahal Tuhannya orang Kristen menubuatkan bahwa ular nanti keturunannya sama keturunan manusia, karena Hawa itu keturunannya semua manusia, itu akan bertengkar. Apa kaitannya dengan Yesus, Pak? Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala engkau dengan tumitnya. Pak, saya belum pernah mendengarkan cerita ada ular mati kepalanya dipijak tumit sama manusia, Pak. Yesus pun nggak pernah mijat pakai tumit, Pak, iblis. Jadi apa kaitan kejadian 3:15 dengan tuduhan aku sebagai orang Islam dan Bang Faruk bahwa Yesus itu dituhankan karena hasil fitnah orang Yahudi? Kejadian 3:15 ini Tuhan sedang bercerita nanti keturunan ular piton, ular kobra, ular bambu, ular keket dan ular macam-macam, dan bersama dengan keturunan orang Adam ini, keturunan Hawa ini, entah orang Afrika, orang Amerika, orang Indian, orang manapun, itu akan berantem dengan ular. Yang herannya aku sampai sekarang si Panji itu kok bisa lolos. Panji manusia ular itu berkawan akrab sama ular kobra, berteman mereka, nggak ada dipijaknya. Dan tentang Yesus, kalau Bapak katakan ini adalah keturunan manusia yang kemudian memijak kepala ular, aku belum pernah dengar cerita mukjizat Yesus dia mijak-mijak kepala ular, Pak. Ini agak bingung. Apa kaitannya kejadian 3:15 ini dengan Yesus, Pak? Silakan.
Nah itulah. Mungkin Uni gini, maksud izin Bang Khalid, bentar Bang Khalid. Mungkin gini Uni, tadi Uni jangan baca kejadian 3-nya di ayat sebelumnya. Jangan baca ayat sebelumnya. Kalau dibaca ayat sebelumnya memang ketahuan. Yaitu ketika Tuhan dalam perjanjian lama itu memberikan hukuman kepada Pak, aku akan mengadakan permusuhan. Saya dan ular akan berantem. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunan. Ingat loh, keturunan si ular, keturunan manusia. Keturunan manusia akan meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular akan gigit tumit kita anak manusia. Saya nggak tahu Pak, siapa manusia yang pernah digigit ular tumitnya dan dia pijak kepala ular. Aku belum tahu ini. Jadi Kalau Yesus Bapak bilang, kalau Yesus ini Bapak bilang, adalah- kapan kejadiannya Yesus mijak kepala ular gitu? Itu agak heran. makanya saya bilang kalian tidak paham bahwa generasi-generasi dari perempuan ini yang sampai nanti melahirkan Yesus yang terus akan diserang oleh setan. Makanya terjadi peristiwa Ular atau setan? Kok bawa setan dalam urusan ular dengan wanita, Pak? Saya bingung ini. Kenapa setan selalu dilibatkan? Yang salah ular, yang dikutuk ular, kok bawa-bawa setan, Pak? Ular karena setan dia nih. ya sama aja. Loh, Makanya coba sejak lihat kapan? di HP. Pak, ular Nggak. itu hewan dari klasifikasi hewan. Setan itu tidak berwujud, nggak tahu aku wujudnya. Bapak kok sama, kasihan kali loh ular Bapak tuduh sebagai setan loh. Bapak kasihan orang Loh. yang melihara ular loh di rumahnya, berarti mereka memelihara setan gitu. Makanya kalau baca ayat Alkitab kami itu jangan hanya literal. Loh, Makanya silakan tadi saya konteksnya tanya Bapak. ngerti nggak arti nubuatan? Saya sudah jelaskan Tadi nubuatan. sekilas, iya. Jadi ini adalah nubuatan. Ya, saya Ular tahu di nubuatan. sini, Ah. coba buka HP-nya Uni. Di situ ada bintang kristal. Itu akan link ke Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah Ya. naga itu kepada perempuan itu. Oke. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Bapak Jadi akui. Tunggu. permusuhan ini, Iya, iya. permusuhan ini akan terus berlangsung dari sejak peristiwa di Taman Eden ini. Berarti keturunan Sampai ular kepada- naga sebenarnya Pak yang berkelahi sama keturunan manusia. Bukan, artinya Lah, tapi pengikut-pengikut katanya itu setan ular ini. naga. Pak, Nggak saya tahu nggak bingung itu? ini orang Kristen kok suka-suka hatinya aja kalau diskusi ini. Bapak dengar baik-baik ya. Tahu nggak berapa jumlah pengikutnya Dajjal waktu diusir dari sorga itu? Yaitu Lucifer. Tahu berapa Pak, jumlah aku lagi- malaikatnya jadi Pak, pengikut? Dajjal, ular, Lucifer itu term yang berbeda. Coba Bapak Nah, tunjukkan itu kaidah ontologis, kaidah semantiknya, kaidah bahasanya, linguistiknya, bahwa ular itu sama dengan iblis. Silakan Bapak ajarkan saya dulu. Bingung aku takut loh, manusia nggak bisa lagi bedakan ular sama iblis. Kasihan itu yang melihara ular dibilang melihara setan loh. ya Uni, Kamu melihara ini apa? sepertinya Bang Khalid ini pendeta Manubulu ini. Iya. Siapa Manu Bulu? Maksudnya Oh, bukan ya? Mirip, memang mirip Iya, iya. suaranya sama mukanya. ulat sama bulu pendeta kali, Manubulu. ulat bulu kali. Nggak ada pendeta Manubulu yang bilang kalau Ibrahim itu berzina, ada itu. Ya, jadi kembali ke poinnya ini. Ini nubuatan ini tergenapi 4.000 tahun kemudian. Itulah peristiwa salib Golgota. Jadi iman kami bukan karena hanya fitnahan itu saja. Inilah Betul fitnahan berarti. Apa? Berarti Bapak Iya. akui, kalau Bapak sudah mengatakan iman kami bukan karena fitnahan itu saja, berarti Bapak sudah mengatakan bahwa memang iman Loh. Kristen itu salah satu asbabnya karena fitnah. Berarti Bang Faruk ketika menulis iman oten dari fitnah, kenapa Bapak sakit hati? Orang Bapak akui, kan lucu ini. Iya, tapi kan kalian nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu backgroundnya, Belakangnya nggak kan tahu doktrin Bapak nggak kronologisnya. apa-apa. Itu kan doktrin gereja, nggak apa-apa lah. Yang penting judul tema kami hari ini Bapak akui. Berarti kita nggak perlu berdebat. Iman Kristen datang Iya. dari fitnah itu betul, betul nggak? Iya, karena tertulis Iya dalam sudah. Alkitab. Mantap Bang Iya. Faruk. Apa yang perlu Tapi- diinikan lagi? Betul. Tapi yang jadi masalah, iman siapa yang akan menyelamatkan nanti dan siapa yang akan datang untuk Nah, menyelamatkan? itu tema lain. Nah, itu tema lain kita Ya, bahas itu maksud ya. Itu saya. tema lain. Udah ya, ada diakui ya, sudah dilegitimasi sama Pak Khalid bahwa memang iman Kristen berasal dari fitnahan.
Iya, nanti dulu fitnahannya yang bagaimana. Itulah hasil demokrasi bangsa Yahudi mayoritas oleh karena Pilatus. Kenapa dia sih nggak jaga konsisten? image. Betul nggak ini tema ini? Jujur nggak ini Iya, Bapak? karena memang ada di Alkitab. Saya akui. Ya sudah, apalagi yang mau dijelaskan? Kita maju ke tema selanjutnya, juru selamat, oke? Nah, kita udah selesai nih, iman oten dari fitnah, udah clear ini ya, betul ya, Bapak akui ya, Iya. bahwa iman umat Tapi Kristen fitnahannya karena fitnah. bagaimana? Karena Ya fitnah fitnah itu ya kan fitnah, Pak. Fitnah emang ada berapa selalu jenis fitnah? konotasinya, bukan fitnah itu konotasinya kan negatif. Loh, emang Tapi ada kalau- fitnah yang konotasinya positif? Ya ini yang dia Mana? yang dialami Yesus. Apa konotasi positif fitnah ini. positif? Sejak kapan fitnah dikatakan positif? Pak, aku bilang, Bang Paru. Bang, Loh. oh ya ada mungkin fitnah kalau contoh, aku difitnah kalau aku ini cantik, itu mungkin ya, itu. Bang Paru difitnah sebagai anjing Mas Said, itu fitnah positif. Tapi difitnah terkutuk, difitnah menyatarakan diri dengan Tuhan itu positif gitu. Loh, Astagfirullah. itu namanya lidah tak bertulang, itu sah-sah saja, silakan saja. Apalagi Pilatus yang saat itu sebenarnya punya wewenang dan kuasa untuk melepaskan Yesus, tapi karena dia menjaga jabatannya ya dan rasa hormatnya sama Kaisar jangan terganggu, makanya dia cuci tangan. Kan Iya, begitu. enggak. Kita kan intinya ini fitnah positif. Adalah intinya teman-teman, Pak Khalid sudah tidak mengakui memang iman Kristen itu berasal dari fitnah. Ya sudah, tinggal kalian sebagai orang Kristen. Tapi jangan lupa itu tadi fitnahnya itu karena mereka tidak memahami nubuatan Kejadian 3 ayat 15 Apapun dan 21. alasan fitnahnya, Pak. Iya. Yang poin kita ini kan kalian beriman karena hasil fitnahan orang Yahudi. Di sini bisa kita lihat kejahatan orang lain menjadi iman bagi kalian. Ya, kematian seorang anak manusia dengan cara tragis dan keji menjadi penyelamatan bagi kalian. Fitnah orang-orang jahat kepada orang benar menjadi iman bagi kalian. Hukum yang dipaksakan oleh orang-orang Yunani kepada orang Yahudi, yaitu tidak boleh makan kosher, tidak boleh menjalankan Torah, kemudian makan tidak bersunat, itu justru menjadi hukum-hukum di dalam agama Kristen mayoritas mainstream. jadi Bapak gini, kan Uni. Advent, beda. Gini, antara kami Advent dengan 45.000 aliran denominasi Kristen lainnya memahami Taurat ini juga beda-beda, Uni. Nah, itu tuh kita nggak masuk ke situ, itu beda. Intinya saya ada poin, Pak. Akal sehat saya menyampaikan artinya sebuah gini, statement. kami juga kena fitnah bahwa Advent ini sesat karena masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak Ya, itu- paham bagian-bagian hukum Taurat Nggak, itu terdiri dari berapa Iya. bagian, gitu. Pak, itu urusan Bapak dengan orang Kristen. Kami nggak mau ikut campur di situ. Kami nggak mau mengadu domba ya. Kami hanya ingin menyampaikan berdasarkan diskusi kita kali ini, saya bisa membuktikan keimanan Kristen itu hasil dari kejahatan beberapa pihak. Contoh, hasil keinginan iblis yang merasuki Yudas menjual Tuhan, kalian punya Tuhan. Hasil dari kejahatan Hansip Romawi orang Yahudi yang memfitnah Yesus, kalian punya juru selamat. Hasil dari kejahatan orang Romawi yang menginginkan asimilasi paksa kepada orang Yahudi untuk tidak menjalankan Taurat, menjadi ajaran Kristen mainstream. Maka bisa dikatakan ajaran Kristen hadir dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang dituduhkan bahwa itu diinginkan oleh Tuhan. Maka disinilah kenapa saya katakan ajaran Kristen ajaran yang tepat untuk para penjahat. Karena agama Kristen kemudian mengajarkan untuk kasihi musuh, karena dikatakan bahwa Yesus datang untuk para penjahat. Mengajarkan untuk tidak bertanggung jawab terkait apa yang kita lakukan sendiri. Makanya saya katakan, sebenarnya inilah bukti bahwa Kristen ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Karena membenarkan perilaku kejahatan. Iya, fitnah pada akhirnya dibenarkan menjadi ajaran. Pembunuhan manusia yang benar dibetulkan, bahkan menjadi simbol kasih lagi. Pak, Nggak apa-apa lah. bagaimana Demi mungkin menyelamat- simbol kasih? Ya, Yang itu penting kan klaim. menyelamatkan. Menyelamatkan itu Fitnah kan sama klaim, Pak. seperti Yesus, tapi dia mati untuk menebus kami, menyelamatkan Ya, kami. Pak, kematian Yesus untuk menebus Daripada- Bapak itu kan fitnah Bapak kepada daripada- Yesus.
pada Allah yang hanya ongkang-ongkang kaki di surga dengan bidadari-bidadari itu kan lebih Nah, itu ngeri lagi Bapak fitnah. Nah, itu Bapak yang memfitnah agama saya. Coba Datanya mana? tunjukkan Datanya dalil. mana? Tunjukkan Jangan framing, dalil datanya Allah mana? ngongkang-ngongkang kaki di surga bersama bidadari itu fitnah keji, Pak. Itu apologet terkeji kiamat aja nggak pernah bawa framing seperti itu loh, Pak. Bapak yang tadi santun baik mengakui bahwa iman Kristen datang dari fitnah, tiba-tiba Bapak mengatakan Allah ongkang-ongkang kaki bersama bidadari, ini fitnah keji, bahkan melebihi fitnah Edis dan juga kiamat. Bapak Artinya tunjukkan data, gini. kalau tidak saya tidak mau. Bapak berhadapan dengan Rifa binti Om Yahiman Kem kau, ini, Om Pak, Kem ada kau, seorang eh. perempuan Om Kem, Islam. Om Kem kau, Ya, Om sabar Kem Bang kau. Naga, sabar Bang Naga. Pak, saya sudah berkali-kali tegaskan. Saya pendiskusi, mahasiswi, saya Kalau kalian menggunakan memfitnah retorika. bisa. Tunjukkan Kalau data kami saya pernah nyampaikan memfitnah. fitnah, Tunjukkan saya pernah nggak memfitnah. bisa. Tunjukkan data saya pernah memfitnah. Fitnah artinya apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Bapak mengatakan Tuhan saya ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari. Tunjukkan literasinya. Kalau tidak, Bapak masih punya kesempatan minta maaf karena menuduh Tuhannya umat Islam seenak udel Bapak. Saya masih kasih kesempatan karena Bapak baru pertama sekali diskusi dengan saya. Tapi kalau Bapak tidak mampu menunjukkan datanya dan Bapak ngotot dengan fitnahan Bapak itu, saya bongkar aib agama Bapak, saya bongkar aib Tuhan Bapak. Sebagai counteran dari saya menggunakan basis data, bukan fitnahan. Saya pakai data. Silakan Bapak tunjukkan Tuhan saya ongkang-ongkang kaki bersama bidadari. Saya akan tunjukkan kepada Bapak bagaimana kemudian Tuhan Bapak meminta upeti perawan, bilangan pasal 31, mengambil bini orang dalam 2 Samuel. Saya tidak memfitnah, saya punya datanya. Adu data kita, bawa datanya, saya bawa data saya. Kalau tidak minta maaf, kalau tidak saya bongkar aib Tuhan Bapak, saya tidak bertanggung jawab kalau ada umat Islam yang melaporkan Bapak karena bentuk penistaan terhadap agama Islam. Kalau tidak, Bapak silakan ambil yang Bapak mau di sini, silakan. ya maksudnya apa yang diharapkan ini? Saya minta Bapak tunjukkan data, dari mana Bapak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala duduk di surga bersama para bidadari? Tunjuk datanya. Loh, kan itu yang di-share-sharekan di Tunjuk media sosial. datanya. Saya minta data Al-Quran, hadis, kalam ulama sekalipun, bahkan dari Syiah Ahmadiyah, bahkan dari sekte sesat sekalipun, yang pernah mengatakan Allah duduk ongkang-ongkang kaki bersama bidadari di surganya umat Islam. Saya minta data. Karena Loh, saya akan artinya tunjukkan data sekarang- sebentar lagi bahwa Tuhan Bapak meminta upeti perawan, bilangan pasal 31. Saya akan tunjukkan bahwa Tuhan Bapak menyuruh orang-orang Yahudi atau Bani Israel untuk mengambil perempuan yang masih virgin untuk mereka dan meminta upeti perawan. Saya punya data. Tolong Bapak tunjukkan data di mana Tuhan saya duduk ongkang-ongkang kaki, duduk bersama bidadari. Tunjuk ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, saya kasih kesempatan di depan Bang Farouk Anda minta maaf. Kalau tidak, Bang Farouk akan berhadapan dengan Anda. Saya sudah ini ya. Saya bersabar Artinya- karena Anda baru pertama diskusi artinya dengan kan saya. begini, Bang Farouk, saya ambil secara alih Bang logikanya. Farouk. Silakan Bang Farouk ambil alih. Kalau Tuhan kami itu kan dalam menunjukkan kasih. Enggak Pak, selesaikan dulu subhat Anda, tuduhan Anda. Selesaikan dulu. Ya dengar dulu penjelasannya. Enggak. Di mana datanya tertulis Loh. seperti itu? Ya, Gini. gini Pak. Bapak jangan berpikir karena kita ini online, alamat IP Bapak tidak bisa kami lacak. Bapak tidak bisa Iya. terjerat. Justru itu, buktikan bahwa itu adalah suatu kebenaran dengan data. Dari mana Bapak mengambil data tersebut? Apakah dari Al-Quran atau dari mana? Tunjukkan. Ketika Anda tidak bisa membuktikan, berarti adalah menghujat. Rekamannya ada, rekamannya ada ya. Rekaman ini direkam loh Pak. Iya. Ini Nggak direkam. apa-apa. Bahkan di YouTube ini Kebenaran. Ya udah, tunjukkan datanya di mana. Enggak usah Tunjukkan panjang-panjang, datanya, enggak Pak. usah Memang- penjelasan. Tunjukkan Ya, datanya. kita akan mati. Tunjukkan Data datanya. saya memang. Mau mati kau mau tidak, yang saya minta tunjukkan datanya. Dengar dulu. Tunjukkan datanya. Karena datanya di video, saya nggak bisa upload di sini. Yang saya Tapi minta itulah- datanya. Loh, Kasih Jadi tolonglah data kita- di ayat mana, di Quran mana, di hadis mana Allah di dalam surga ngongkang-ngongkang dengan bidadari yang kamu fitnahkan. Tunjukkan datanya. Ini disiarkan 10 YouTube secara langsung. ID-mu ditahu, kalau di geruduk rumah tanpa kau minta maaf, udah disuruh minta maaf, kau mengaku kau salah sama Unirifa.
Jangankan salah mak muslim, ID-mu gampang dibongkar. Digeruduk rumahmu, dibawa. Jangan Iya. gini-gini, saya tidak mau gini-gini. Tidak mau gini-gini. Pertama kau naik, aku udah ku tengok kau waktu debat dengan Ustaz Yusuf agak adem. Di sini kau kalah dengan data, berani ke framing kami berdasarkan dengan data Bible-mu. Siap cepat. Oke. Sekarang makanya saya bilang tadi, Tuhan kami itu dari surga dia menjelma menjadi manusia. Yang Saya ku tanya tidak masalah bukan Tuhanmu. Yang kau Sekarang- framing Allah. Allah kau bilang ngongkang-ngongkang Iya. dengan bidadari di situ. Allah Tuhan Islam tadi kau bilang ngongkang-ngongkang dengan bidadari di surga. Itu yang ku minta, Saya mau bukan tanya. Tuhanmu. Bukan Saya Tuhanmu, mau mana tanya. datanya? Mana datanya? Upah dari laki-laki Datanya kalau mana? masuk surga Datanya apa? mana? Datanya Upah mana? laki-laki kalau masuk surga apa? Datanya Kan mana? disediakan Datanya 72 Allah. bidadari. Allah Udah, itu mana? Ini aja. Ini dicari aja alamatnya. Cari aja alamatnya. Kita proses Iya, aja. nggak apa-apa. Rekamannya Nggak sudah, apa-apa. sudah ada kok. Nanti kita proses saja. Intinya Anda tetap harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda di mana Anda tadi mengatakan hal itu di depan hampir 3.000 penonton. Itu 3.000 penontonnya Pak ya. Nanti kita Iya, maksud saya gini, nggak perlu Ya. maksud. Jika memang perkataan itu tidak tanpa data dan tanpa dasar, Anda cukup meminta maaf. Malahan Anda mau menimpal lagi upahnya umat Islam yang laki-laki rupanya di surga apa? Kan udah berbeda poinnya Bang. Tadi kau katakan pertama kali Allah itu seperti itu. Ketika kau tanyakan Iya, kepada jadi- kami pertanyaan tentang kami, boleh. Kami akan kasih datanya gitu loh. Tapi yang Anda katakan Maksud saya tadi itu gini. adalah sebuah statement bahwasanya Allah itu begitu. Iya, saya akan minta maaf, tetapi begini dulu kita bisa pahami. Enggak, gini, Pak Khalid. Di awal tadi Dengar mulut, dulu lah, gantian diam dulu, dulu. diam Jangan dulu kalian mulutmu. hanya yang nyerang. Diam dulu mulutmu. Diam mulutmu kau. Tadi Anda mulutmu yang berbau dan berbusuk itu mengatakan Allah bukan laki-laki. Paham Anda? Allah bukan laki-laki. Kalau Anda yang mengatakan upah dari laki-laki, baru kami tunjukkan data. Sekarang berbeda dengan ketika kau mengatakan Allah, berarti pencipta. Sekarang saya minta data yang menyatakan bahwa Allah hukang kaki di atas surga. Itu yang saya minta datanya. Ya, kalau tidak ada Artinya datanya, begini. kalau tidak ada datanya cukup minta maaf sebelum Anda dijerat. Mohon maaf ya, anak Batak sudah dijerat, ya. Dia merasa dia aman. Kau ini siapa sih? Alamat IP-mu sudah saya dapat loh. Gini Ya, saya itu tengahin, boleh saya boleh tengahin saja. Pak, saya tengahin Pak, Ngajar saya memang. tengahin. Saya tengahin ya Pak. Jadi gini loh. Kalau mau menuduh itu pakai data. Contoh saya katakan begini, Tuhan Anda itu tak ubahnya seperti mucikari. Seperti germo. Itu saya punya data. Misalnya di dalam 2 Samuel ini kalau dilaporin rekam. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Nah ini Tuhanmu kayak germo. Apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Saya punya data. Bantah kalau bisa. Misalnya saya katakan kau menuhankan maling, saya punya data. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Pada waktu Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat beserta anaknya di dekatnya. Lepaskan bawa kemari. Itu perintah maling. Anda menuhankan maling, punya data. Coba datamu mana? Mana datamu? Pakai data kayak saya kalau berani. Tangkap, rekam, laporin, saya bantu ngelaporin malahan. Ya kan saya udah bilang tadi, kalau saya salah saya minta maaf. Enggak, ulang. Tetapi kan Apa poin minta maafnya? Kenapa Anda minta maaf? Dengan tegas Anda berminta maaf seperti setegas Anda mengatakan syubhat atau tuduhan tersebut. Harus minta maaf dengan tegas.
Iya, Apa yang saya Anda bilang minta saya maaf? bukannya takut. Tapi Enggak, kan saya tidak data yang peduli. saya Orang tua. Dengar Saya tidak dulu. peduli ketika Anda mau takut tidak takut. Proses hukum akan berjalan ketika Anda tidak memberikan kooperatif kepada kami. Saya hanya minta kepada Anda, apa yang kamu meminta maaf, hal apa yang kamu minta maafkan, sebutkan. Udah, saya ngomong. Ya, oke, saya tunggu. Iya, kalau memang saya salah dalam statement saya itu, saya minta maaf. Iya, statement Tetapi kan, apa? Jelaskan, Pak. Statement apa? Jelaskan dulu. iya, tentang tadi itu bahwa Tuhan kalian itu bersama bidadari. Tapi kan datanya itu kan berdasarkan di berbagai media sosial. Mana ada ustadz, data apa? para kiai. Kau masih bukan, ngeyel juga, para nggak ada kiai data dan seperti ustadz. itu. Tidak ada orang Ada. Islam mengatakan bahwa Tuhan itu di surga. Itu nggak pernah ada. Karena di dalam pemahaman Islam, Tuhan itu tidak menempati surga. Pemahaman Islam dari mana seperti itu? Nggak ada. Memang ada di video-video itu yang akan mendapatkan 72 bidadari itu orang-orang Muslim, bukan Tuhan. Emang Tuhan kalian Oh. poligami janda-janda mandul seperti yang tertulis di dalam Yesaya 54. Bersorak-sorailah hei si mandul, bersorak-sorailah hei perempuan yang tidak pernah melahirkan, karena kamu akan memiliki banyak suami. Yang menjadi suamimu ialah Tuhan semesta alam. Tuh, Tuhanmu poligami janda mandul, saya punya data. Jadi pakai data gitu loh. Jadi nggak bisa dijerat hukum. Siapa bisa ngelaporin saya? Saya punya data. Saya katakan Tuhan Anda itu tak ubahnya sutradara film porno, saya punya data. Bantah kalau bisa. Tuhanmu minta cewek 32 orang, saya punya data. Baca bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Ah gitu loh, ayolah pakai data sini. Tapi kan Ya, kalian sebelumnya nggak dia mau paham ayat itu Iya, bagaimana. kali. Nggak paham apa? Saya mengeluarkan ayat, kau bilang nggak paham. Kau hanya modal menggonggong, kau bilang paham. Aneh kan? Bukan, yang tadi itu tentang bagaimana hukuman Tuhan kepada Raja Daud yang akan terjadi kepada generasinya. Oh Pak Khalid, bukan. kami tidak membahas itu. Bukan. Tapi kalau Kami tidak kalian membahas bilang itu. akhirnya Pak Khalid, Tuhan Pak Khalid, jadi Pak Khalid, apa saya namanya, tidak membahas mucikari, jadi itu. itu juga fitnah. Oh Weh, bukan kami fitnah. tidak membahas Bentar itu. Bang Ciman, biarin aja Bang Ciman. Bukan fitnah, karena di situ Tuhan akan mengambil istri Daud lalu diberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrinya Daud di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Bukan fitnah. Fitnah dari mana? Baca kalau Itu- nggak percaya. Iya, tapi itu akibat dosa yang dia lakukan kepada Boleh, Bathsheba, istri betul. Itu Uria. akibat Daud ngintip cewek mandi. Istrinya Iya. Uria namanya Bathsheba. Tetapi apanya? Biadab Kalau enggak itu? kalau manusia yang lakukan, iya. Tapi kalau Oh, Tuhan kalau yang Tuhan memberi enggak. hukuman, Padahal Tuhan Maha Suci. Masa perbuatannya cabul? Hah? saya mau tanya. Katanya Tuhan kalian Maha Suci, percaya- tapi perbuatannya Maha cabul gitu. Apakah Tuhan kalian boleh percaya mengadakan sama adegan seks di Ibrahim? tempat umum? Wah, kalian ngeri percaya nih. sama Ibrahim. Jadi di Ibrahim Kristen itu juga- ternyata Tuhan boleh mengadakan adegan seks di tempat umum ya? Oke ya? Ya. Ya. Berarti di Kristen boleh mengadakan adegan seks di tempat umum gitu. Boleh. Tuhan boleh ya? Sesat Pahami kalian dulu. kalau boleh. Pahami konteks nggak paham? kisah itu. Pahami. Saya sangat gitu loh. paham. Anda baca dari pasal 11. Saya Bible berjalan, belum ada pendeta yang hafalannya melebihi saya. Saya sangat paham cerita itu. Kau baca dari pasal 11. Ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh, dia melihat cewek lagi mandi, lalu mengingininya. Ketika cewek itu mengandung, hamil, maka suaminya disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati, supaya istrinya bisa dijadikan istri. Dan dari namanya siapa? perkawinan Namanya Daud itulah nanti lahir Yesus. Terus? Nah iya, betul kan? Dari hubungan Daud dan Uria dan Bathsheba lahirlah Salomo. Salomo terus menurunkan ke Yesus. Jadi apa bedamu dengan sutradara film porno? Apa bedanya Tuhanmu? Ya, sutradara film porno membuat adegan seks di tempat umum. Tuhanmu juga membuat adegan seks di tempat umum. Apa bedanya? Ya, saya rasa izin Padi, kita fokus ke yang tadi Padi. Apakah Iya, beliau ini dulu. meminta maaf atau gimana Padi? Loh, ini juga saya sudah difitnah ini.
Fitnah bahwa apa? Tuhan saya juga apanya? cabul. Fitnah apa? Ya kan? Oh, iya. Enggak, gini, Pak Fitnah Khalid. apa? Kalau Khalid. kamu mengatakan saya fitnah, ini foto saya, laporin dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari dalam terjemahan lama, ya. Di aku akan memberikan istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Kau nggak bayangin bagaimana kalau ada adegan seks di tempat umum lalu anak-anak nengok. Ini Tuhan apa setan? Apa iblis? Kau sudah cari gara-gara kau. Ku kupas, ku injek-injek lehermu di sini. Kau nggak bisa berbuat apa-apa. Kau melaporin saya nggak bisa, karena saya punya data. Kalau bisa bantah. Nih saya Sugi Kristologi. Kau screenshot, kau rekam, laporin di mana kau tinggal. Saya tanggung jawab. Ustadz Sugi sudah menerangkan menggunakan data. Anda dari pernyataan Anda di awal tadi Khalid, ya. Khalid saya sebutkan, kau bukan orang tua, tapi kurang ajar, ya. Menyatakan bahwa Allah hokang kaki dengan bidadari, 72 bidadari di surga. Di mana data kau? Ketika tidak kau bisa hasilkan data, tunjukkan data kepada kami hanya meminta sebelum laporan masuk, meminta maaf secara tegas bahwa pernyataan di bagian itu salah atau keliru. Itu saja. Tetapi kalau kau menyatakan nanti upah dari laki-laki, ada yang adalah bidadari di surga sana, laki-laki yang mati syahid, kami terima karena ada datanya. Sekarang saya minta kooperatif Anda. Apa yang salah dan apa yang harus Anda minta maaf? Silakan. Khalid. Ya oke lah, kalau saya salah di dalam statement itu saya minta maaf. Ya, statement apa? Ya. Jelaskan statement apa? Kau statement Ya, statement apa? yang saya katakan tadi, Apa? Sebutkan. bahwa Tuhan kalian itu ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari, ya Nah, kan? Tapi konteksnya tadi kan Anda sudah akuin bahwa ada bidadari dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu ya di surga lah. Oh enggak, Islam nggak Siapa begitu. yang jaga surga? Islam nggak seperti Islam itu. tidak begitu. Enggak, ulang Nah, terus minta kemana maafnya. nanti? Di surga. Ulang minta Yang mati maafnya. syahid itu kemana? Ke surga bukan? Enggak. Gini Khalid, saya menyelamatkan Anda. Suatu saat mulai detik ini ada laporan saya menyatakan bahwa Khalid telah minta maaf dan meralatnya. Saya rekam ini, ya. Tolong minta maaf pada oke. poin apa? Cepat. Ya kan udah tadi. Ulang, saya bilang ulang, bukan berdebat. Anda tadi minta maaf tapi berdebat. Ulang cepat, saya lagi rekam ini. Kok berdebat? Saya bilang ulang. Minta maafnya. Oke, saya minta maaf atas pernyataan saya yang menyatakan bahwa Tuhannya Islam ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari. Oke, udah jelas? Ada datanya itu? Jawab iya ada atau tidak? Iya, datanya ada tapi melalui media sosial. Saya tanya, Kalau ada dari segi datanya di Al-Quran seperti itu? Ya, kalau di Al-Quran saya belum temukan memang. Tapi Berarti kalau tidak ada. bidadarinya ada. Oke, sekali lagi nasihat kepada Khalid, ya. Mulutmu adalah harimaumu. Kau orang tua jaga mulutmu. Baru dikatakan penghujatan ketika data kau membahas tentang iman Islam, tidak ada yang kau bahas adalah data yang dari Al-Quran. Harus yang kau pakai data dari Al-Quran. Ketika tidak ada datamu, jangan kau keluarkan statement yang tidak ada berdasarkan Al-Quran. Mulutmu harimaumu. Paham kau? Kau udah orang tua, kau punya anak, ya. Sayangi hidupmu untuk anak-anak kau. Paham kau? Siap. Muncung kau aja. Kalau dikatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugi itu ada datanya di dalam Bible karena membahas iman Kristen. Paham kau? Tapi kalau tidak memahami konteks, Jangan dulu tapi. Saya tanya Loh, iya semua. dong. Diam dulu mulutmu. Yang saya tanya kepadamu, yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sugi tadi itu, ada nggak datanya di dalam Bible? Jawab dulu, iya atau tidak? Ada datanya, ada tertulis seperti itu atau tidak? Betul, tapi tidak begitu penjabarannya. Makanya itu Penjabarannya tidak begitu. Muncung kau Makanya asal ngomong kalian aja itu kau. hanya Kalau ada terus sini, tampar juga muka kau sebagai orang tua. kalian hanya terus bikin fitnah. Nggak bagus sifat kau. Udah lanjut Ustadz Sugi.
Saya makan dulu. Lanjut, lanjut. Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Iya, memang begitulah model mereka ya. Awalnya kooperatif, diskusi santun, ujung-ujungnya menghujat. Memang begitulah mereka. Berbicara sesuatu, dia tahu ini ranah diskusi loh. Di dalam ranah diskusi itu tidak bisa kita buat perkataan orang lain sebagai hujah dalam diskusi kita, atau potongan-potongan video di media apapun itu sebagai dalil untuk pembenaran dari narasi-narasi kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, yang boleh kita angkat menjadi dalil dari setiap narasi kita. Kalau dalam Islam ya, Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di teman-teman Kristen Bible-nya, ataupun artikel-artikel pendukung, di mana artikel itu pun disusun atau dibuat oleh situs-situs yang memang terpercaya, baik dari Islam maupun dari teman-teman Kristen. Ya, begitu teman-teman. Ya, ayo naikkan lagi, Bang Naga. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan naikkan lagi. Uni Rifa tadi jatuh apa gimana dia? Tak punya kemampuan. Dari awal beliau itu sudah tidak punya kemampuan berdiskusi. Hampir 1 jam waktu itu terbuang. Ketika Uni Rifa bertanya, jawaban beliau ngelantur kemana-mana. Kepala saya sendiri pusing dengarkannya jawabannya. Terlalu dipaksakan kali dirinya untuk berdiskusi, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi. Bahkan ketika berkata dia diksi atau kata-kata atau yang dia pilih itu berserak semua. Dia tidak bisa memahami pertanyaan. Nah, karena lagi Bang Naga. Bang Faruk, aku lagi di jalan Bang Faruk, lagi di jalan siap. bawa motor. Makanya kan bising kali kan ikan noise kan? Ya, siap. Nanti dipotong gajinya ya. Oke, izin Bang Faruk, ini sebagai edukasi juga di bawah bahwa Siap Bang. ya, di dalam Bible juga itu ada data bahwa Yesus yang mengikuti Yesus akan dijanjikan 100 istri. Ya, ini juga di dalam Matius 19 ayat 29. Izin saya tunjukkan data Bang Faruk. Izin dibesarkanlah. Baik, ini Matius 19:29, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini dihilangkan kata istri atau bini. Mari kita lihat tahun terdahulunya. Di tahun sebelumnya, tahun berapa ini? Ini tahun 1638. Itu ternyata ada kata bini yang dihilangkan LAI sekarang. Apa itu? Dan setiap rumah kakak, darah, bapak, ibu, bini. Ada bini. Jadi Yesus menjanjikan 100 bini dalam kehidupan yang kekal. Ya, kekal itu berarti abadi. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggrisnya yang sudah dirubah bahasa Inggrisnya? Ya, di bahasa Inggrisnya dikatakan ada kata wife. Apa itu wife? Adalah istri. Ini dia. Ya, tunggu dulu. Bahasa Inggris disebutkan seperti ini. Waduh, saya juga dalam keadaan apa ini? Ya, jadi ada dijanjikan kepada pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti dia, dijanjikan 100 istri. Bukan hanya di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan bidadari namanya istri, sudah pasti ada kenikmatan seksual. Kalau bidadari belum tentu, karena tidak ada penjelasan secara eksplisit. Lebih ke pelayanan. Tunggu dulu ya, saya dalam wifi saya ini juga saya ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu dia itu ada wife. Ini dia. Nah,
diciptakan untuk pelayanan rohani kalau di dalam Bible. Maka mana yang lebih akurat bahwa ada pesta seksual di sana adalah data tersebut, Matius 19 ayat 29. Kira-kira begitu, hanya tambahan aja Bang Faruk. Lanjut. Ya, buat saudara-saudara muslimku yang di bawah, Bang Faruk minta tolong ya dengan segala hormat, jika antum seorang muslim, tolong ditarik dulu permintaan naiknya. Karena apa? Ini kita kembali ngelek lagi. Bang Faruk mau naikkan orang, nggak bisa nih teman-teman. Saya nggak bisa menaikkan siapapun. Ini ngelek posisinya kembali. Karena yang minta naik di atas 10 orang, saya sudah hapus. Saya sudah hapus satu persatu, tapi selanjutnya ini nggak bisa dihapus teman-teman. Coba dicek, mana tahu teman-teman tanpa sengaja sudah menekan tombol permintaan naik. Coba dibatalkan dulu teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi nih. Bang Faruk saja selaku host ini nge-lag ini loh, mau menaikkan orang nge-lag ini loh. Nggak bisa kan. Izin Mantef mengatakan Jimen menghujat Kristen. Mohon maaf saudaraku, saya bukan menghujat, saya membongkar sesuatu hal yang pada awalnya ada tulisannya, ada perintahnya, ada perkataannya, lalu dihilangkan oleh LAI sekarang. Mereka menghilangkan untuk apa? Untuk bisa menghujat agama sebelah. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kesimpulannya apakah itu menghujat? Tidak, karena datanya ada. Ya, baru dikatakan sesuatu hal menghujat ketika kau tidak bisa menampilkan data. Ini kepada Mantef ya. Jadi jangan kau katakan kami menghujat, saya menghujat juga. Ya, saudaramu tadi yang menghujat. Ya, karena tidak bisa menghasilkan data, makanya lah dia minta maaf, Pak Manda. Lanjut Bang Faruk. Ya bentar Bang, aku beresin komalnya dulu nih. Oke, udah bersih. Yang udah kuhapus jangan minta naik lagi, tolong. Yang udah kuhapus jangan minta naik lagi, tolong. Untuk saudara muslim, tolong. Laju Bang Faruk. Sampai di jalan ku berhenti. Oke, Bang Mario Simamora, selamat bergabung Mario. Mario Simamora. Halo, Mario Simamora. Mario. Oh, alah Mario. Halo, selamat siang Cabululo. Masya Allah. Apa kabarnya? Halo? Jijik kan ya. Pelihara lah kebencian di hatimu itu. Sampai mati kau pelihara kebencianmu itu. Oke, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik, teman-teman ya. Yang mau berdiskusi silakan naik. Enggak Bang, tadi bukan ODGJ tapi hewan peliharaan Bang Faruk tadi itu ya. Jadi dia marah seperti itu karena apa? Karena Bang Faruk lupa ya memasukkan makanan di kandangnya. Ya begitu memang, dia agak sensitif dia. Kalau 5 menit saja Bang Faruk lupa meletakkan dedak di dalam kandangnya, dia emosi. Gigit nggak itu Bang? Tergantung Bang, tergantung. Kalau kita telah memberikan dia makan, ya yang tadi itu, yang barusan sebentar tadi itu, kalau kita telah memberikan dia makan, dia gigit Bang. Tapi ketika dia pun menggigit, dia memilih posisi-posisi mau digigitnya. Dia doyan yang gigit bagian pantat Bang.
bodoh ya. Ya minta maaf teman-teman ya, itu peliharaan Bang Faruk yang lepas itu ya dari kandang. Bang Faruk harus tanggung jawab tuh Bang Faruk, kalau ada apa ini lepasan Bang Faruk itu, kalau belum dikasih makan, kasih makan dulu, tanggung jawab lah. Kena B, ini aku tadi Bang, kena B. Oh ya, tadi kena ya? Ya Allah. Habis. Tapi ini betul ya, agak nuisikin ya. Aku lagi nunggu bos mau minta duit untuk beli minyak aja. Memang betul kayak Jiman bilang, kalau kita nggak ada data, giroh kita naik lah. Kalaupun hujatan naik giroh itu. Bang Faruk, aku parkun dulu ya. Aku ada Siap, kegiatan siap. sebentar. Nanti kalau udah ini aku masuk lagi. Aku parkun aja dulu. Ya, Lanjut. Oke, Bang Faruk. Bang Matius, selamat bergabung Bang Matius. Matius. Halo Matius. Halo juga, Iya, Islam Kristen. Kristen bos. Mau berdiskusi Bang? Nggak bisa. Jadi naik ngapain Bang? Mengajukan permintaan naik ngapain? Anda mau mengajukan permintaan naik mau ngapain? Halo Matius. Cakap pun payah Bang. Cuma mau diskusi. Bercakap pun payah. Yuk bantu tetep layar teman-teman ya. Coba ditembuskan di 1M teman-teman. Tolong bantu tetep layar di 1M. Tadi penonton kita sempat 3,4K ya, tapi tetep layarnya nggak dapat di 1M teman-teman. Biarpun komalnya. Oke, Bang Penaklu, selamat bergabung Penaklu. Halo Penaklu. Halo Penaklu. Ini maksudnya cemana ini? Kok jadi mode takut semua kalian naik? Oke, Nancy Lopi, selamat bergabung Nancy Lopi.
Kakak Nancy atau Nancy Lope, selamat gabung Nancy Lope. Halo Nancy Lope. Halo Nancy. Oh, kondisi saya tuh kita itu lebih sebuah mata mo. Nah, aslina. Ini yang tomatis di video itu ada kue kasih. Oke, Bang Aksai, selamat gabung Aksai. Karena yang tomatis kusum kecil surat lah tuh usia aku tuh. Oh, ada. Dari dia itu. Hebat itu. Ya Bang Perub. Kasih keluar dulu kacamatamu Bang Perub biar lihat bagus-bagus. Ini kacamatanya Bang, efek ini Bang. Wah. Nipu-nipu saja kau Perub. Iya, Islam Kristen Bang. Anu kalau enggak itu suara. Aduh, mau ngasih tahu agamamu aja harus musyawarah sama orang belakang. Ya. Islam apa Kristen? Ya. Islam apa Kristen? Oh, enggak ada Kristi. Yang ada Kristen. Iya, Kristen. Mau Ya. diskusi kita, Bang? Ya. Diskusi kita? Ya. Ya, silakan Bang. Tema kita hari ini iman Kristen itu hadir apakah iman Kristen hadir dari fitnah? Itu tema kita, Bang. Iman Kristen hidup dari fitnah. Apakah iman Kristen itu hadir dari fitnah? Ya tergantung. Oke, kita uji ya. Ya. Apakah menurut Abang ya kematian Yesus di kayu salib merupakan kehendak Bapa yang telah mengutus Dia? Ya, betul. Di mana tertulis Bapak berkehendak menjadikan Yesus mati? Di mana tertulis kalau Bapak berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa? Di mana? Gimana? Di mana tertulis Bang Aksai? Anjeli. Suka kaulah bang. Gimana ini? Di mana tertulis dalam Bible? Coba ngasih datanya di Bible. Kalau Bapa yang telah mengutus Yesus itu berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib. Ya, dia datangkan untuk menebus dosa manusia. Jadi dia harus mati karena manusia yang mau diselamatkan. Saya tanya di mana tertulis di Bible? Jika memang Bapak berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa kalian, di mana tertulis, Bang? Oh iya, saya tidak menghafal karena terlalu banyak. Jadi dari mana Anda tahu kalau Bapak yang telah mengutus Yesus itu berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib? Dari mana Anda tahu itu? Dari kemarin tuh Mariano, gitu lah. Leon. Saya di luar jadi tidak bawa Alkitab. Saya lagi di mobil nih. Nanya lu, Bang. Kalau saya tanya, boleh nggak soal Islam? Tidak, silakan. Udah langka ini, Bang, langka. Bang Faruk, ini dari Talu Bang Faruk ya. Dari Talu ini ya. Ya, layani baik-baik cerita dirimu. Boleh kan? Boleh Faruk? Ya, silakan. Ya. Iya, kota apa? Kalau Islam percayakan dengan Taurat kan? Kami Ya, percaya. beriman bahwasanya
Allah pernah menurunkan Ya, Taurat kalau- untuk Nabi Musa, untuk kaumnya Nabi Ya Musa. lebih tinggi lagi beriman. Bagaimana mau percaya kalau tidak beriman? Diimani kan? Simak Bang ya. Kepercayaan kami sebatas kami percaya kitab itu pernah diturunkan kepada Musa untuk umatnya. Itu saja Bang. Ya, Bibigyan sa yan dalay. percaya bahwa tapi Islam juga meyakini itu Taurat kan? Ano po yan? Laro ko to na. Kepercayaan kami hanya sebatas bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk umatnya. Sebatas itu saja Bang. Oh, sebatas itu saja. Tidak diyakini. Iya. Tidak diyakini. Enggak. Oh, Karena ya. untuk kami itu sudah diturunkan Al-Quran. Sudah lintas petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bang, Ya. di situ lagi ada penyaliban. Tapi Bang, ada penyaliban. tapi Islam kan Bang, percaya Bang dan Sai, yakin juga tunggu sama dulu. Abraham. Ya, Iya, di belakangmu itu ada penyaliban, di belakangmu ada penyaliban. Si pangalawa. bahkan di dalam Al-Quran juga ini kan apa Ributnya di ditegaskan belakangnya. untuk mengikuti ya. Ribut kan tuh, Bang. Lagi disalib, orang lagi disalib di Ya. situ, lagi salib. Ribut kali di tempatmu, ribut kali, ada penyaliban di situ. Ribut. Oh iya banyak orang di mobil. Lihat belok ba para andi kuman. Halo. Kalau ako hindi. Diamkan dulu orang itu, Bang. Ya, yang saya tanyakan ini, agama Islam, orang Islam juga kan meyakini Abraham itu bahwa dia adalah seorang nabi, juga Di mana Musa. tertulis? Di mana Ya. tertulis Abraham? Di dalam Itu Al-Quran kan- itu adanya, dalam Al-Quran itu adanya Ibrahim, bukan Abraham. Sama Ji, itu bahasamu, dalam. bahasa Arab. Ya, oke lah, Nggak mau oke lah bersama-sama Ibrahim, kan? oke. Anak keturunan Oke. Abraham kalian bilang ada yang jadi Tuhan. Oke, Sementara Ibrahim oke nggak ada. Ibrahim, tidak apa-apa. Jangan Ya, bersama-sama. Kalau sama Bang, saya percaya sama Ibrahim kan. persoalannya anak keturunannya Percaya. Abraham yang yakini ada yang jadi Tuhan. Ya dengar dulu. Percaya sama Karena anak Ibrahim keturunan kan. Ibrahim nggak ada yang jadi Tuhan. Percaya sama Ibrahim kan. Sama Musa. Ya. Dosa. Silakan. Ya. Percaya sama Musa juga kan. Sama Musa. Percaya kepada Musa. Ya. Ya, Bahwa kepercayaan dia kami adalah kepada seorang Musa, nabi. Dia adalah nabi. Kami percaya dia Bahwa nabi. dia seorang nabi. Iya, ya. Iya, ya. tapi kami bukan Bahwa dia umatnya. seorang nabi. Ya. Tapi bukan nabi untuk kami. Gimana? Tapi dia bukan nabi untuk kami, dia untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Tapi kami percaya dia nabi untuk Bani Israel, percaya kami. Kalian Bang, juga yang di ya. belakang abang itu, Bang, ribut kali. Jadi kan di belakang kalian abang. percaya Taurat. Kasih dulu minum bunga karang itu, ribut kali. Apa? Yo. Kalian percaya Taurat kan? Kepercayaan kami kepada Taurat sebatas kami percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk umatnya Bani Israel. Hanya sebatas itu saja. Ya, ikuti ajarannya. Iya, pembarangan enggak. Wah, ada. Ih, Jangan. percaya. Ini. Kau jangan Barang aja lo. ini. Jangan dipelintir salah ya, jangan dipelintir. Kitab Bahwa kami itu tidak percaya. Al-Quran. Al-Quran Anjeli, Al-Quran. Ya, jika pun di Dasarnya. bumi ini saat ini tiba-tiba Dasarnya. ada Torah yang Dasarnya asli, Al-Quran akan menjadi itu. hujan lagi tuh, nggak kami pegang lagi tuh. Dasarnya Nggak akan iman. Al-Quran itu dari Taurat, ya, Di mana datanya? dari kitab-kitab Musa. Di mana datanya? Wah, semua
Ustadz itu bilang kok. Opung mulai naik Vespa. Jadi kembali lagi ini orang mabuk ini. Ngomongin ngantuk itu. Bang Faruk dia lagi ngaduk tua itu, lagi ngaduk tuanya itu. Udah kan, udah lah Anjeli ya. Anjeli udah lah Anjeli ya. Mandikan aja dulu babi itu Anjeli ya. Nggak ada isinya, muak denger ya. Sarah. Oke, kakak Sarah, selamat bergabung. Sarah. Halo Sarah. Sarah Hunin. Sarah Ai, selamat bergabung. Sarah Ai. Sarah Ai. Sarah Ai. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kenapa dinaikkan bang? Saya cuma nonton bang. Iya, siap Pak, siap. Maaf Kak ya. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.